Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Bernoulli dan penerapannya. Nah, mari kita ini. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah apa kompetensi dasarnya, yang kedua peta konsepnya, yang ketiga adalah bagaimana hukum Bernoulli itu sendiri, yang keempat kasus persamaan Bernoulli dan teorema Torricelli. Nah, yang pertama adalah kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan prinsip fluidodinamik dalam teknologi. Kemudian, untuk peta konsepnya, pada fluidodinamik ini ada dua hukum. Yang pertama adalah hukum Bernoulli dan yang kedua adalah persamaan kontinuitas. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Bernoulli. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, pernahkah kamu melihat pesawat terbang? Nah, kira-kira kenapa pesawat bisa terbang? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, marilah kita bahas bagaimana hukum Bernoulli dan penerapannya. Nah, kemudian, pernahkah Ananda melihat penyemprot nyamuk? Nah, kenapa cairan yang letaknya lebih rendah dapat tersemprot ke atas? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini juga kita bahas dalam hukum Bernoulli dan penerapannya. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam hukum Bernoulli. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide. Nah, di sini ada dua buah pipa yang berbeda diameternya dan juga berbeda kecepatan alirannya, kemudian ketinggiannya juga berbeda. Nah, kira-kira kenapa air yang berada di bawah dapat mengalir ke atas? Nah, pertanyaan ini dapat kita bahas pada hukum Bernoulli. Nah, bunyi dari hukum Bernoulli yaitu jumlah dari tekanan P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Nah, dituliskan dalam sebuah persamaan yaitu P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Nah, ada dua kasus persamaan Bernoulli. Yang pertama adalah yang kita akan pelajari yaitu pada fluida tak bergerak. Nah, pada fluida tak bergerak atau fluida diam, maka kecepatan V1 sama dengan V2 yaitu 0 sehingga diperoleh persamaan P1 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah rho GH2. Nah, persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi P1 dikurang P2 sama dengan rho G H2 dikurang H1. Nah, kemudian untuk kasus persamaan Bernoulli yang kedua yaitu pada fluida yang mengalir pada pipa horizontal. Nah, pada fluida yang mengalir pada pipa horizontal didapatkan persamaan yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V kuadrat. Nah, dapat kita sederhanakan lagi, P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho G V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, yang ketiga adalah kita masuk pada teorema Torricelli. Nah, bisa Ananda lihat gambar yang ada di slide. Nah, pada teorema Torricelli ini, kecepatan cairan yang bocor dari dinding bak terbuka dapat kita hitung dengan persamaan V sama dengan akar 2GH, di mana V adalah kecepatan cairan yang bocor lewat dinding bak, G adalah percepatan gravitasi, H adalah kedalaman cairan, H1 adalah tinggi permukaan cairan dari dasar bak, dan H2 adalah tinggi lubang dari dasar bak.
Nah, kemudian kita akan masuk kepada bagaimana penerapan hukum Bernoulli itu sendiri. Nah, yang pertama adalah venturimeter. Venturimeter adalah alat ukur venturi yang dipasang dalam suatu pipa aliran untuk mengukur laju aliran suatu zat cair. Suatu zat cair dengan massa jenis ρ mengalir melalui sebuah pipa dengan luas penampang A1 pada daerah L dan pada daerah yang kedua yaitu L, luas penampangnya mengecil menjadi A2. Nah, persamaannya yaitu V sama dengan A2 akar dari 2 rho aksen dikurang rho GH per rho dalam kurung A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Nah, gambar dari venturimeter dapat dilihat pada slide. Nah, yang kedua adalah tabung pitot. Nah, pada tabung pitot ini digunakan untuk mengukur kelajuan aliran suatu gas di dalam sebuah pipa. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Nah, jika kita misalkan udara yang mengalir melalui tabung A dengan kecepatan V, dengan kelajuan udara V di dalam pipa dapat ditentukan persamaan kecepatan alirnya, yaitu akar dari 2 rho aksen GH per rho. Nah, yang ketiga yaitu tentang gaya angkat pesawat terbang. Nah, pada gaya angkat pesawat terbang, jika bagian atasnya lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Nah, bentuk sayap tersebut menyebabkan kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat lebih besar daripada di bagian bawah. Nah, jika kita misalkan kecepatan aliran udara di atas adalah V2, kecepatan di bawah pesawat adalah V1, maka V2-nya harus besar dari V1 sehingga tekanan udara di bawah sayap lebih besar daripada tekanan di atas pesawat, yaitu P1-nya lebih besar dari P2. Nah, untuk persamaan gaya angkat pesawat tersebut dapat kita tuliskan dalam sebuah persamaan, yaitu F1 dikurang F2 sama dengan ρ1 dikurang ρ2 dikali A. Nah, dapat kita sederhanakan lagi, F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali A. Nah, pada dasarnya ada 4 buah gaya yang bekerja pada sebuah pesawat terbang yang sedang mengangkasa. Yang pertama adalah gaya berat pesawat, yaitu yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Yang kedua adalah gaya angkat yang disebabkan oleh bentuk pesawat. Yang ketiga adalah gaya ke depan yang disebabkan oleh gesekan udara. Dan yang keempat adalah gaya hambatan yang disebabkan oleh gesekan udara. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan berkaitan dengan hukum Bernoulli dan penerapannya. Nah, coba Ananda jawab pertanyaan berikut ini. Nah, kemudian juga ada tentang penyemprot obat nyamuk. Nah, pada prinsip kerja dari penyemprot obat nyamuk yaitu jika pengisap dari pompa ditekan, maka udara yang melewati pipa sempit pada bagian A akan memiliki kelajuan besar dan tekanannya kecil. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan cairan obat nyamuk yang ada pada bagian B, yaitu yang berada di bawah, akan naik dan ikut terdorong keluar bersama udara yang tertekan oleh pengisap pompa. Nah, pada saat udara dipompakan, maka udara di atas selang cairan akan bergerak cepat sehingga tekanan udara kecil dan cairan dapat tersemprot ke atas. Nah, ini adalah bagaimana prinsip kerja dari penyemprot obat nyamuk sama dengan prinsip kerja dari penyemprot parfum. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.